then you'll die. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Meng Channel. Di video kali ini, aku akan melanjutkan cerita yang kemarin, kisah misteri peninggalan rumah bapak. Oke guys, mau tahu kelanjutan ceritanya seperti apa? Tonton terus ya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke guys, langsung aja kita menuju ceritanya. Kling, kling, kling. Iya, halo Ran. Kemana aja sih? Kok baru diangkat? Aku habis mandi. Hari ini kan hari pertama aku kerja. Loh, sudah mulai kerja? Semangat ya kalau gitu. Iya dong, kan demi masa depan kita. Pagi-pagi udah gombal. Iya, kamu menemukan sesuatu kemarin? Iya, sebuah surat lagi, Ran. Apa isinya? Aku akan tetap menyayangimu, dan itu setelah nyanyian dari ibu. Jujur, aku belum menemukan kemungkinan dari surat itu. Nanti coba aku pikirkan lagi ya. Ya udah, aku siap-siap dulu. Memang aneh isi surat tersebut. Kalau ibu ingin menyampaikan salam kepadaku, lalu apa hubungannya dengan kejadian pada hari yang kelam tersebut? Tapi, kalau bukan untukku, terus buat siapa? Hari ini aku akan menghabiskan waktu seharian di kantor. Dan pastinya aku tidak mau kejadian selama di rumah menjadi pengganggu kerjaanku. Setelah jam menunjukkan pukul 5 sore, aku bergegas untuk pulang ke rumah yang masih menjadi tanda tanya dari kemarin. Mengingat isi surat dari ibu tersebut cukup abu-abu, seperti menyasar lebih dari 2 orang. Ada apa mas? Kok dari tadi? Aku lihat melamun aja. Seseorang teman tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Oh, tidak apa-apa mbak. Itu sudah datang. Aku duluan ya mbak. Pukul 6 atau tepat azan maghrib, aku sudah menginjakan kaki di rumah peninggalan bapak. Setelah bersih-bersih diri dan sembahyang, bersantai di halaman rumah menjadi aktivitas yang paling pas, sambil memikirkan arti dari surat tersebut. Pikiranku kembali goyah setelah melihat kondisi rumah Pak Joni. Kenapa masih gelap? Apa jangan-jangan ada masalah di rumahnya? Tanpa pikir panjang, aku segera bergegas menuju ke rumah Pak Joni. Meskipun cukup misterius, namun dialah satu-satunya tetangga terdekatku. Assalamualaikum Pak Joni, seruku di luar pagar halaman untuk memastikan keadaan dari Pak Joni. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar, balas Pak Joni yang langsung diiringi dengan hidupnya lampu rumah dan halaman. Loh, Mas Burhan, silahkan masuk mas. Iya pak, maaf mengganggu waktu istirahatnya. Setelah duduk di sofa yang lumayan empuk, aku mencoba menjelaskan alasan kedatanganku ke rumahnya. Oh iya mas, soalnya tadi bapak ketiduran. Ada yang aneh memang dari jawaban Pak Joni. Bukannya kalau ketiduran tidak seharusnya Pak Joni begitu mudah untuk aku bangunkan dari luar. Padahal aku baru memanggilnya 1 kali dan langsung direspon. Saya ingin sedikit bercerita dengan Pak Joni soal apa yang saya temukan kemarin di rumah. Apa itu mas? Siapa tahu bapak bisa membantu. Aku pun menceritakan apa yang aku dapatkan kemarin. Sebuah surat dari sosok yang kemungkinan adalah ibu, dengan isi suratnya yang bikin bingung. Entah kenapa aku tidak merasa isi surat tersebut ditunjukkan untukku. Mungkin isi surat itu ada hubungannya dengan masalah pembunuhan keluarga Mas Burhan 2 tahun yang lalu. Sebuah jawaban yang sesuai dengan firasatku kalau isinya bukan untukku, tapi seseorang yang dicintai oleh ibu, atau mungkin sebuah ungkapan rasa sayang ibu kepada bapak atau balestari. Karena sudah mulai larut malam, aku izin ke Pak Joni untuk pamitan pulang. Mungkin harapanku besok akan ada informasi yang lebih jelas tentang si pembunuh sadis itu. Belum sempat aku masuk rumah, aku sudah dikejutkan dengan sebuah sosok penampakan manusia berambut panjang dengan baju serba putih yang sedang menangis di atas pohon besar halaman rumah peninggalan bapak. Please, tolong jangan ganggu aku. Tolong pergi dari sana, siapapun kamu. Keringat kembali membasahi bajuku.
Kaki sudah mulai lemas, ingin rasanya maju, tapi takut tiba-tiba dia turun dan menyapaku. Tapi kalau di sini terus, bisa-bisa aku pingsan secara konyol. Dengan iringan lantunan ayat kursi, aku mencoba masuk dan menutup mata. Entah apa yang terjadi, pokoknya jangan banyak melihat sekeliling. Apalagi di balik celanaku sudah seperti ada yang ingin keluar. Jangan sampai deh Kirana tahu kalau aku hampir ngompol. Bisa kena hinaan seharian nanti. Aman, semua aman sampai aku masuk. Entah siapa sosok di atas tersebut. Yang penting aku selamat. Meskipun akhirnya celanaku basah juga karena sudah tidak tahan menahan. Hampir semalam tidurku terganggu. Seperti ada yang mengawasiku dari atas pohon, entah benar atau tidak. Namun aku tahu suhu kamar yang tiba-tiba membuat bulu kuduk meninggi. Kling, kling. Iya Ran, gimana sudah tahu jawabannya? Belum terlalu yakin, tapi kemarin malam aku seperti diawasi oleh sosok di atas pohon. Kamu beneran itu? Iya bener. Ih, kok malah tambah serem gitu sih? Kamu mending pindah aja deh. Nanggung Ran, aku yakin bisa menyelesaikan teka-teki pembunuhan keluargaku. Ya udah, kalau itu tekadmu, aku selalu berdoa supaya kamu selalu baik-baik aja. Terima kasih Ran. Aku tidak tahu kenapa, tapi yang pasti ada tekad lebih dari diriku untuk menyelesaikan teka-teki ini. Aku tahu Bapak dan Mbak Lestari tidak akan menyakitiku, meskipun dunia kami berbeda sekarang. Aku paham. Mereka hanya ingin aku bisa mengungkap siapa dalam pembunuhan keluargaku. Namun, semua tidak bisa mereka jelaskan secara terus terang. Seperti Bapak, Ibu, dan Mbak Lestari rahasiakan. Dan ada yang aneh juga dengan sifat dan perilaku dari Pak Joni. Meskipun aku sudah lama tidak berjumpa dengannya, tapi aku yakin ini bukanlah sifat seorang Pak Joni yang aku kenal. Aku paham. Itu karena Rani yang merupakan anak pertamanya adalah teman masa kecilku. Semua pertanyaan itu lebih baik aku simpan terlebih dahulu dan mulai fokus untuk bekerja. Karena aku juga ingin mengejar impianku untuk menghalalkan Kirana yang sudah 2 tahun menjadi kekasihku. Setelah bekerja seharian, aku tidak memutuskan untuk cepat-cepat pulang dan memilih untuk menghabiskan waktu sejenak menikmati malam kota Solo. Apalagi besok, hari libur nasional jadi bisa bangun agak siangan. Aku seperti tidak sengaja menyusuri lokasi-lokasi yang dulu sering sekali menjadi tempat berkumpulnya aku bersama Bapak, Ibu, dan Mbak Lestari. Semua ini, tempat ini benar-benar seperti sebuah kenangan yang bakal terus membuatku meneteskan air mata. Bapak, Ibu, Mbak Lestari, kenapa kalian pergi tanpaku? Coba saja aku tahu bakal kejadian seperti ini. Mungkin aku lebih baik mati bersama kalian ketimbang harus hidup sendiri seperti ini. Rintihku dalam hati mengingat mereka bertiga yang sekarang sudah berbeda alam dan mungkin sedang memperhatikanku. Aku ingat benar warung susu segar pinggir jalan Pak Abdi ini, warung yang menjadi favorit keluargaku. Karena selain tempatnya yang agak luas, warung Pak Abdi memiliki susu yang begitu segar dan menggoda selera. Bapak selalu bilang kalau warung ini bakal menjadi warung susu segar yang besar. Dan benar saja, sekarang untuk mendapatkan tempat duduk saja harus menunggu konsumen lainnya selesai terlebih dahulu. Roti bakar coklat keju aja Pak. Ya, sebuah jajanan sederhana yang paling aku dan Ibu sukai. Bahkan kami berdua sering tambah 1 porsi lagi karena tidak cukup hanya memesan 1. Dan seringkali Bapak selalu bilang kalimat pamungkasnya, "Bapak pusing toh, lele," sambil diiringi dengan senyuman di wajahnya. Semua kenangan itu seperti hidup kembali. Pukul 9 malam, aku memutuskan untuk pulang karena memang badan juga sudah mulai benar-benar ingin ditidurkan ke tempat tidur empuk yang menjadi pembelian terakhir kedua orang tua sebelum pergi. Untuk selamanya. Setiap kali aku melewati rumah Pak Joni, ada rasa yang mengganjal dalam hatiku. Entah itu apa, namun yang paling membuatku aneh adalah katanya Pak Joni hanya hidup seorang diri.
karena ditinggal mati oleh anggota keluarganya yang lainnya. Kok ada sosok perempuan berambut panjang yang selalu berdiri di atas ballroom lantai 2 rumah Pak Joni. Hari libur ini memang benar-benar ingin aku habiskan di rumah. Entah kenapa, rasanya super mager untuk sekadar keluar rumah saja. Padahal isi dapur juga sudah mulai habis. Jadi mau tidak mau, pagi ini sarapan dengan mie instan. Dengan mencoba menikmati hari libur, keanehan di rumah ini kembali terjadi. Dan sekarang sebuah dentingan piano yang mengikatkanku dengan sebuah nada paling sering dimainkan oleh Balestari. Sebuah nada piano aku ketahui dari Ludwig van Beethoven. Lagu yang sebenarnya enak untuk didengarkan saat kumpul bersama keluarga. Namun, kali ini kesan itu berbeda. Aku malah merasa menyeramkan. Aku mencoba memberanikan diri untuk mendekat ke piano yang tidak jauh dari tempat aku duduk. Piano hitam, berukuran besar, yang menjadi hadiah ulang tahun dari Bapak untuk Balestari. Suara dari piano itu tiba-tiba mulai memelan seiring langkahku untuk mendekatinya. Dari nada berubah menjadi suara tangisan memelan seseorang perempuan, aku percaya dia adalah Balestari meskipun aku tidak dapat melihatnya. Namun, tangisan itu dan nada-nada piano yang dimainkan sangat erat dengan Balestari. Mbak, itu kamu. Keberanianku sedikit diuji di sini. Kaki sudah mulai tidak terasa, namun mau tidak mau aku harus mendapatkan informasi tambahan. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, nada dari piano langsung membuatku terjatuh karena kaget. Dan seperti sebuah pesan atau peringatan. Entah aku tidak tahu pasti, namun setelah aku terbangun, aku melihat buku kumpulan nada di atas piano terbuka. Dan terlihat di sana bukan sebuah halaman yang berisi nada-nada piano, melainkan hanya sebuah tulisan berupa pesan diari yang mungkin selama ini tidak aku sadari. Kalau aku bisa melihat dunia ini dalam waktu yang lebih lama, mungkin aku tidak akan membuat mereka bersedih. Namun, Tuhan berkata lain. Apa yang aku impikan ternyata tidak baik, sehingga Tuhan membiarkanku terbaring, dan mulai menunggu waktu itu datang. Dan hanya satu saja orang yang bikin aku merintih, itu dia, seorang yang bikin aku tidak sepi lagi. Apa jangan-jangan Balestari mengalami sakit? Tapi, kenapa ibu dan bapak tidak pernah memberitahuku sebelumnya? Hari ini ada yang janggal. Kenapa Kirana tidak biasanya menelponku ya? Yang aku alami ini ke dia. Coba deh, aku ceritakan apa yang aku alami ini ke dia. Siapa tahu, Kirana bisa membantu. Nomor yang ada 7 sedang tidak aktif. Hah? Apa-apaan ini? Kenapa di saat seperti ini malah Kirana tidak bisa dihubungi? Padahal dia dulu yang janji bakal terus ada saat aku butuh teman curhat saat di Solo. Ingin berkunjung dan menceritakan apa yang aku dapatkan ke Mbak Joni. Tapi kemarin aku melihat ada sosok misterius dan itu adalah teman kecilku. Tidak mungkin, aku bakal kesana juga. Bisa-bisa malah tambah repot. Dan aku sendiri juga menaruh curiga dengan Pak Joni. Kling-kling. Halo Ran, kamu kemana aja sih Han? Aku hubungin, kok nomornya tidak aktif terus? Kamu di sana jangan macem-macem ya. Macem-macem apanya coba? Kamu aja aku hubungin nomornya malah tidak aktif. Hubungin aku. Orang tidak dapat laporan telepon yang masuk ke nomorku. Sampai di sini tiba-tiba bulu kuduku mulai berdiri. Entah kenapa, ini bukan hanya masalah jaringan biasa. Mungkinkah ini gangguan dari arwah yang tidak tenang dari keluargaku? Ya udah Ran, mungkin masalah jaringan, tapi yang pasti aku tidak pernah macam-macam di sini. Jawabku sembari melihat sekeliling rumah. Jangan sampai aku di jump scare seperti 2 hari yang lalu. Kalau memang gangguan jaringan, tidak mungkin aku bisa berselancar di internet dengan cepat dan seperti tidak mengalami gangguan apapun. Tapi gubrak, tiba-tiba suara keras seperti barang jatuh terdengar dari arah dapur. Astaga, cobaan apa lagi ini? Jujur saja, rasanya sudah lemas badan ini dibuat takut seharian di rumah. Yang dulu tidak menakutkan sama sekali. Satu langkah demi satu langkah, aku mulai mendekat ke arah dapur. Suara goresan kaca tiba-tiba mulai terdengar di telinga. Meskipun lemas, namun aku tetap penasaran apa yang terjadi di dapur. Dan sebuah penampakan seorang laki-laki
seperti sedang menuliskan sebuah pesan di kaca terlihat dari posisiku yang mulai mendekat. Kaki sudah berasa mati rasa, dan keringat sudah mengucur di seluruh badan. Belum kelar rasa takutku yang sudah mulai menginjak titik nadir kesadaranku, tiba-tiba, wus, penampakan itu mendekat dan menjatuhkanku hingga tidak sadarkan diri. Entah berapa lama aku pingsan, namun setelah membuka mata, jam dinding mulai menunjukkan pukul 12 malam. Kepalaku rasanya sangat pusing, mungkin karena terbentur lantai tadi. Meskipun dengan susah payah, aku tetap mencoba memeriksa kaca jendela yang tadi digores oleh makhluk yang menyerangku, dan mendapat tulisan, "Maaf." Sebuah pesan yang mungkin ditujukan kepadaku setelah tadi dia menyerang. Aduh, kepalaku, jeritku yang sudah tidak kuat dengan kondisi kepala yang memang harus segera disandarkan dan diistirahatkan. Kepala sudah begitu berputar, tetapi saat mataku mulai tidak jelas, aku melihat sosok seorang perempuan berkebaya sedang mendekat kepadaku. Entah berapa lama aku tertidur di lantai, azan subuh membangunkanku dalam sebuah tanda tanya. Waktu seakan cepat berlalu di kantor. Sepertinya hari ini bakal aku habiskan semalam lagi di luar rumah. Rumah tersebut benar-benar seakan ingin mengusirku secara perlahan. "Mas, malam ini ada acara," tanya seorang teman kantor yang memang dekat denganku. "Sepertinya tidak ada, Mbak. Ada apa?" "Ini loh, aku dapat undangan buat nonton kembang api di daerah Stadion Manahan. Tapi ada 2 undangan, jadi kalau mau Mas Burhan temani saya ke sana." "Boleh sih, Mbak, tapi saya nggak ada kendaraan," jelasku secara jujur. Sebenarnya aku tidak mau menerima tawaran dari Mbak Ambar, karena aku tahu pasti Kirana bakal cemburu berat nantinya. Tapi demi tidak segera pulang ke rumah, mau tidak mau tawaran itu aku terima. "Santai aja Mas, aku punya motor kok, nanti kita boncengan aja ke sananya." Aduh, bisa gawat kalau Kirana tiba-tiba menelpon saat aku bersama Mbak Ambar. Bisa kena omelan berjam-jam. Tiba di Stadion Manahan, para tamu undangan sudah mulai memadati stadion yang menjadi salah satu jantung kota Solo ini. Tidak tahu juga kenapa Mbak Ambar bisa mendapatkan undangan yang sepertinya terbatas ini. Kling-kling, sedang asiknya menikmati pesta kembang api yang begitu besar. Dering telepon menggetar kantong saku bajuku. "Halo, Han, kok rame banget sih?" Suara dari lawan telepon mengagetkanku. Celaka, ini suara Kirana. Kenapa tadi tidak aku cek dulu siapa yang ada di sambungan telepon sih? Iya Ran, ini aku ada di pesta kembang api." Mumpung belum sempat melanjutkan pembicaraan, Mbak Ambar tiba-tiba memanggilku sembari menepuk-nepuk lengan kiriku. "Loh, kok ada suara perempuan manggil kamu sih Han? Daripada menjadi masalah, lebih baik aku matikan dulu sambungan telepon dan mematikan handphone." "Maaf ya Ran, bukan maksud untuk membuatmu cemburu, tapi aku cuma nggak mau kamu berpikiran buruk. Padahal aku di sini tidak sedang mencoba mengkhianati cinta kita. Aku tetap mencintaimu sampai kapanpun." Puas dengan pesta kembang api yang ternyata sudah 2 jam digelar, aku dan Mbak Ambar memutuskan untuk pulang, mengingat jalan rumah kami searah jadi bisa nebeng bareng. Meskipun tidak tega juga membiarkan seorang perempuan pulang sendirian di sepanjang perjalanan yang lumayan macet, Mbak Ambar ternyata orang yang begitu humble. Tidak seperti dirinya sewaktu di kantor yang terkenal pendiam dan juga serius dalam pekerjaan apapun. Karena selalu mengobrol, tidak terasa sudah mulai saja di rumah peninggalan Bapak yang aku lupa untuk menyalakan lampunya. Sehingga begitu terlihat gelap dan tidak lupa begitu menyeramkan. "Wah, akhirnya sampai jumpa Mbak. Terima kasih banyak loh. Udah mau repot-repot," ujarku sembari melepaskan helm dan menyerah terimakan motor kembali ke tangan Mbak Ambar. "Iya, tidak apa-apa kok Mas." Mas, katanya kamu tinggal sendirian?" tanya Mbak Ambar yang langsung menatap tajam ke arah rumah seakan melihat seorang di rumah. "Iya kok Mbak, aku tinggal sendirian. Memang kenapa?" "Terus perempuan yang tertidur di kursi depan rumah kamu itu siapa?" "Aku sampai tidak enak hati loh, kamu ditunggu sampai ketiduran gitu." "Perempuan? Yang mana Mbak? Aku tidak melihat apa-apa kok."
Itu loh, pakai baju putih, seperti piyama, ujar Mbak Ambar sembari menunjuk ke arah pintu rumah. Enggak ada kok Mbak. Mas Burhan, jangan bercanda deh. Lalu dia itu siapa? Wajah yang sudah mulai berubah dan mulai keringat di wajahnya. Enggak ada kok Mbak, mungkin salah lihat. Ya udah, sebaiknya aku pamit pulang aja Mas. Secara cepat, Mbak Ambar memutar balik motornya dan menghilang di bawah lampu-lampu jalanan. Sosok perempuan, berbaju seperti piyama, siapa maksud Mbak Ambar? Jelas-jelas di rumah ini tidak ada orang lain selain diriku. Apalagi aku juga tidak melihat ada sosok perempuan seperti yang Mbak Ambar gambarkan. Oke guys, mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tonton terus ya!